Dan sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan pekerjaan atau semacam penghasilan untuk membayar utang-utang saya ini. Jadi saya bermaksud untuk membayar semua hutang-hutang saya ini kepada kamu. Tolong kirimkan nomor rekeningnya, nomor bank kamu, maka saya akan transfer sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe di channel saya, silahkan di subscribe deh ya. Dan ditekan loncengnya sehingga teman-teman langsung mendapatkan setiap video yang baru saja saya upload. Teman-teman langsung mendapatkan informasinya. Kisah-kisah tentang inspirasi, kisah nyata, keajaiban sedekah. Bagaimana seorang mendapatkan keajaiban yang tak terduga, yang tak terpikirkan oleh dia setelah dia rutin bersedekah. Dan kisah inspiratif yang akan saya ceritakan kali ini masih bersumber dari buku yang berjudul Misteri di Balik Sedekah karya Samir binti Muhammad Al-Jum'at. Kisah ini menceritakan bagaimana seorang wanita dia dimintain pertolongan oleh 3 orang temannya yang membutuhkan uang yang sangat besar sekali. Setelah dia menolong orang tersebut, ternyata dia sendiri yang membutuhkan uang dan dia tidak mempunyai uang yang lain lagi. Bagaimana wanita ini ditolong oleh Allah? Ikuti videonya ini sampai habis ya. Ada seorang wanita di suatu daerah, di satu perkampungan. Jadi wanita ini memiliki kekayaan, harta atau uang yang lumayan lah ya. Mungkin karena dia selama ini bekerja dan dia hidup sederhana, dia juga menabung itu, menyisihkan, dan dia tidak menghabiskan untuk kehidupan bermewah-mewah, berfoya-foya. Jadi dia hartanya itu di-maintain lah, dijaga gitu loh. Jadi pada suatu hari, dia tidak terduga juga pada suatu hari, di hari yang sama, ada 3 orang temannya mendatangi dia. Dan temannya ini meminta pertolongan dia agar mau meminjaminya uang. Setelah teman-temannya ini mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam ini, si wanita ini ada semacam perasaan khawatir atau keraguan lah, karena jumlah uang yang dimiliki juga banyak, tapi mereka yang meminjam ini jumlahnya juga sangat banyak sekali gitu loh. Jadi dia sempat berpikir nih, apakah dia akan meminjamnya atau tidak. Dan dia ada 3 orang nih, 3 orang kasus, 3 orang yang meminta pinjaman kepada dia. Dan jumlahnya itu sangat besar sekali. Setelah di total jumlahnya itu, kalau dia memberikan pinjaman kepada teman-temannya ini, maka dia tidak memiliki uang lain lagi. Dia memiliki uang yang sangat terbatas sekali. Walaupun uangnya banyak ya, karena dia menghadapi pinjaman yang banyak juga. Jadi kalau dia meminjamkan ini, dia hanya memiliki uang yang sangat terbatas sekali. Makanya setelah berpikir panjang, dia berdoa atau berpikir panjang lah, dia ada semacam keraguan, kekhawatiran. Dia mau meminjamkan, uangnya sih ada, mau meminjamkan, tapi kalau dipinjamkan dia tidak punya uang lain lagi. Tapi kalau dia tidak meminjamkan, orang-orang yang membutuhkan ini, dia sangat tahu juga keadaannya sangat mendesak, sangat membutuhkan. Dia kasihan juga kalau dia tidak membantu orang yang meminjam ini. Jadi ada semacam perasaan galau, baper atau apalah di dalam hatinya ya. Tapi karena keimanan yang dimilikinya, maka dia memutuskan, menguatkan tekad dan niatnya untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang ini, kepada teman-temannya ini. Jadi ada 3 kasus ini ya, kasus besar ini ya, maka dia beri pinjamanlah kepada 3 orang ini. Dan setelah 3 orang ini dia pinjamin, dia memiliki harta yang sedikit sekali, mungkin itu kebutuhan dia sehari-hari saja. Dan dia berdoa kepada Allah agar orang-orang yang tempat dia meminjam ini diberikan rezeki, diberikan lapangan, jadi memiliki kesempatan waktu yang sangat cepat juga untuk mengembalikan uangnya. Dia berdoa juga seperti itu. Dan hari berjalan dengan lambat lah ya. Beberapa hari setelah dia memberikan pinjaman kepada temannya ini, ternyata si wanita ini mendapatkan masalah yang sangat besar sekali, yaitu masalah keuangan, dan dia membutuhkan uang yang sangat besar sekali. Uang yang dibutuhkannya itu sama persis dengan jumlah yang dipinjaminya kepada teman-temannya ini, dan itu uang yang sangat besar sekali. Dan dia sangat khawatir, sangat cemas, sangat pesimis gitu. Dari mana dia akan mendapatkan uang yang sangat besar ini? Dan itu kebutuhan uang ini sangat mendesak sekali. Dia tidak bisa tidak bisa berlama-lama, karena uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan dia ini sangat besar sekali dan waktunya sangat mepet gitu, sangat dekat gitu loh. Dan dia tidak ada kemampuan untuk memiliki teman-teman yang lain lagi gitu loh.
dia ada perasaan galau bunda atau ada sedikit perasaan dari dalam hatinya, dan dia berkata ini adalah bisikan setan. Bisikan itu seperti ini, makanya jangan, kenapa kamu meminjamkan semua uang kamu kepada teman-teman kamu? Harusnya kamu sisain sedikit buat kamu. Harusnya kamu memikir uang kamu banyak, tapi yang mereka pinjam juga banyak. Harusnya kamu tidak boleh ini, harusnya gini, 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 harusnya gini, harusnya kamu mikir gitu loh. Coba sekarang, apa yang terjadi dengan dirimu? Siapa yang akan memberikan kamu pinjaman? Dan dari mana kamu akan mendapatkan pinjaman uang itu? Dan dari mana kamu akan mendapat uang itu? Dan coba kamu pikirkan, gimana jalan keluar dari masalah ini? Itu semacam bisikan setan lah ya di dalam hatinya gitu loh. Tapi dia berusaha keras menepis berbagai macam bisikan-bisikan setan itu, berbagai macam penyesalan-penyesalan kenapa dia telah meminjamkan uang kepada temannya itu, sementara sekarang dia harus menyediakan uang yang sangat besar sekali untuk kebutuhan dia sendiri gitu loh. Kalau dia tidak meminjamkan uang kepada teman itu, dia memiliki uang yang cukup untuk kebutuhannya, membayar kebutuhannya saat ini, kebutuhan mendesak ini. Tapi karena dia telah meminjamkan, jadi dia tidak punya uang lain lagi. Untungnya si wanita ini memiliki keimanannya yang bagus, dan dia tidak melupakan Allah. Maka dia berdoalah sepenuh hati kepada Allah, melakukanlah salat tahajud, dan dia berdoa siang dan malam dengan sesungguh hati. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Dia berdoa berulang kali tanpa putus asa, walaupun batas waktu yang diberikan untuk uang yang harus diberikan kebutuhannya ini udah mendekati batas ya. Dan Masya Allah sekali, bantuan Allah itu memang tidak terduga. Bantuan Allah itu memang datang pada waktu yang tepat. Kalau kita melihat bantuan Allah itu datang pada waktu yang mepet, anggap saja lah mepet, tapi tepat lah itu ya. Tepatnya sebelum jatuh tempo ada bantuan dari Allah gitu. Begitu juga dengan wanita ini ya. Beberapa hari kemudian si wanita ini ditelepon oleh teman lamanya yang sudah lama sekali tidak berkomunikasi sama dia dan sudah putus hubungan. Pada saat si wanita ini ditelepon oleh temannya ini, dia juga sempat bingung dapat dari mana nih teleponnya oleh temannya ini. Terus dan temannya ini sudah lama menghilang dan kabur juga, nggak belas seperti itu ya. Dan setelah bercerita panjang lebar, si wanita ini yang sedang mengalami masalah keuangan ini, dia sedikit bertanyalah kepada teman ini, sebenarnya adakah hal yang penting yang ingin kau sampaikan kepada saya? Tidak mungkin juga kan, sudah lama jauh-jauhan kau menelpon, sudah lama juga kita tidak menelpon, dan tiba-tiba saja engkau menelpon. Adakah berita penting yang akan engkau sampaikan kepada saya? Kata si wanita ini langsung kepada temannya, karena dia lagi ada masalah nih, dan dia tidak memiliki waktu lain lagi, tidak memiliki banyak waktu untuk bercengkrama atau ngobrol, say hello yang begitu, karena dia harus memikirkan bagaimana dia mendapatkan uang untuk kebutuhan yang mendesak ini ya. Makanya dia langsung ceplas-ceplas kata pada temannya, menanyakan apa maksud tujuan dia menelponnya ini, padahal karena dia sudah lama juga tidak berkomunikasi, hilang lost kontak begitu saja. Dan sekarang tiba-tiba saja temannya ini muncul menelpon dia. Dan tentu saja dia butuh penjelasan, ada apakah gerangan. Dia berpikir jangan ada masalah lain lagi, karena masalah saya udah besar nih, jangan sampai masalah lain lagi, menambah masalah juga ini dengan kehadiran temannya ini ya. Terus untungnya temannya menjawab ini, oh enggak, saya menanyakan kabar kamu. Terus dia berkata lagi kepada si wanita ini, masih ingat gak kamu beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah berhutang kepada kamu sebanyak ini, dan saya lupa, dan pada saat itu saya belum ada uang untuk membayarnya. Kenapa saya tidak menghubungi kamu selama ini? Karena saya merasa tidak enak hati, merasa khawatir kalau engkau akan menagih hutang saya. Nah, makanya saya tidak menghubungi kamu. Terus kata si wanita ini, oh begitu ya. Jadi si wanita ini sih berharap ya, wanita yang ditelepon ini, kalau teman ini bakal membayar hutang. Terus si wanita menanya, berapakah jumlahnya? Ternyata jumlah yang disebutkan itu persis sama besar dengan jumlah yang dibutuhkan dia saat ini. Oh gitu. Terus si wanita ini tidak bisa berharap banyak juga ya. Kalau iyalah ada niat temannya untuk membayar, kalau temannya ini berniat membayar, tapi kan tidak bisa diharapkan juga temannya ini akan membayar 100% full. Mungkin kalau ada niat temannya mungkin setengah lah, tapi dia dengan setengah dia juga akan terbantu. Terus temannya bilang begini lagi,
Dan sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan pekerjaan atau semacam penghasilan untuk membayar utang-utang saya ini. Jadi saya bermaksud untuk membayar semua utang-utang saya ini kepada kamu. Tolong kirimkan nomor rekeningnya, nomor bank kamu, maka saya akan transfer sekarang juga. Masya Allah sekali. Bagaimana keajaiban sedekah itu ya teman-teman. Bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada orang yang butuh-butuh, yang benar-benar membutuhkan pertolongan pada saat yang tepat, karena dia telah menolong teman-temannya juga, tiga teman-temannya yang mempunyai masalah besar itu ya, bagaimana dia dengan ketulusan menolong, dan dia akhirnya ditolong juga dengan Allah. Mungkin aja ada teman-teman yang berpikir seperti ini, itu kan uang dia juga yang diberikan kepada teman-temannya. Kalau dia tidak membantu teman-temannya, toh dia masih memiliki uang untuk membayar kebutuhan yang mendesak ini. Jangan salah, harta yang kita miliki, umur yang kita jalan saat ini, kesehatan yang kita miliki ini adalah semua amanah, dan amanah itu dari Allah. Jadi jangan berpikir kalau itu uang kita, umur kita, kesehatan kita. Tidak, itu semua akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab gitu loh. Ada waktunya untuk dihisab, tidak hanya di akhirat, di dunia bakalan dihisab. Jadi kalau mungkin saja si wanita ini tidak memberikan bantuan kepada teman-temannya aja, mungkin saja dia mendapatkan malapetaka dengan uangnya ini. Mungkin saja dia bakalan kemalingan, kecurian, mungkin dia kebakaran atau apalah, mungkin dia bangkrut atau di PHK, atau dia tidak mendapatkan pekerjaan atau apalah. Itu bermacam-macam cara Allah. Sebenarnya apa yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah, bukan apa yang kita miliki ini hak milik kita pribadi. Dan kalau hak milik kita pribadi, kita berpikir kita tidak perlu bersedekah, tidak perlu membantukan orang lain, tidak perlu mengeluarkan zakat dan sedekah, ingatlah akan ada waktunya Allah akan mengambil hak-hak, Allah akan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Jadi pada saat yang tepat Allah akan mengambilnya, baik dalam bentuk misalnya kita sakit-sakitan dan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali, dan uang kita habis untuk berobat, mungkin salah satu jalannya, atau anak kita nakal sekali dengan banyak kenakalan dibuatnya, menghabiskan uang yang sangat besar juga, rumah tangga kita yang berantakan, atau kita kecurian atau segala macam. Mungkin kita perlu evaluasi diri, apakah dengan musibah-musibah ini yang kita hadapi ini kita telah dekat kepada Allah, apakah hak Allah telah kita keluarkan. Walaupun penghasilan kita keluarkan, kita harus minimal mengeluarkan zakatnya, itu adalah 2,5% dari penghasilan halal kita. Dari rezeki halal aja kita ada kewajiban di rezeki halal tersebut. Jadi kalau tidak kita keluarkan 2,5% ini dari rezeki yang dikeluarkan, ada batas zakatnya, maka rezeki itu menjadi haram, dan barang haram ini akan menggerogoti harta-harta halal kita yang lainnya, dan itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman lihat juga video tentang keajaiban sedekah saya yang lainnya di sini. Sampai ketemu lagi dengan video inspiratif saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.